Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syarul Kurniawan dari kelas TI 24B dengan NIM 1167. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar pengecoran logam yang diambil dari materi perkuliahan sebelumnya. Dalam pengecoran logam merupakan metode Pengecoran logam merupakan metode pembentukan produk dengan cara mencairkan logam, lalu menuangkannya ke dalam cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Teknik ini sudah digunakan sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih sangat banyak dipakai karena mampu menghasilkan bentuk yang rumit dengan biaya yang relatif efisien. Pada presentasi ini saya akan membahas mulai dari pengertian pengecoran, tahapan prosesnya, jenis cetakan, penyusutan logam, hingga cacat yang dapat terjadi pada hasil pengecoran. Di sini ada definisi dan konsep utama. Pengecoran logam adalah proses manufaktur di mana logam dipanaskan hingga mencapai titik leleh. Kemudian logam cair tersebut dituangkan ke dalam rongga cetakan. Setelah didinginkan dan membeku, logam akan mengikuti bentuk dari cetakan tersebut. Metode ini sangat penting karena dapat menghasilkan produk yang dengan bentuk yang kompleks dan ukuran yang beragam. Bahkan beberapa komponen yang sulit dibuat menggunakan proses lain seperti pemesinan atau pembentukan dapat dibuat dengan lebih mudah menggunakan proses pengecoran. Selain itu, proses pengecoran juga cocok digunakan untuk produksi massal karena biaya yang produksinya dapat lebih murah jika dilakukan dalam jumlah besar. Contohnya seperti blok mesin kendaraan, roda gigi, pipa industri, hingga komponen alat berat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Definisi aplikasi dan produk. Produk hasil pengecoran sangat banyak digunakan karena proses ini mampu menghasilkan bentuk yang kuat dan kompleks. Contoh produk yang dibuat dengan metode pengecoran antara lain blok mesin mobil, komponen pompa, baling-baling kapal, pipa besi, hingga komponen konstruksi. Keunggulan utama pengecoran adalah kemampuannya menghasilkan produk dengan bentuk rumit tanpa perlu proses tambahan yang terlalu banyak. Selain itu, pengecoran juga mampu memproduksi benda dengan ukuran sangat kecil hingga sangat besar. Bahkan komponen mesin industri yang beratnya mencapai berton-ton pun dapat dibuat menggunakan metode ini. Karena itulah industri otomotif, perkapalan, konstruksi, dan manufaktur masih sangat bergantung pada teknologi pengecoran logam. Lalu di sini ada langkah-langkah pengecoran pasir atau sandcasting. Tahapan pertama adalah pembuatan pola atau pattern. Pola ini digunakan sebagai model bentuk benda kerja yang nantinya akan dibuat. Tahap kedua yaitu ada persiapan pasir atau preparation, yaitu membuat cetakan pasir menggunakan pola tadi. Setelah cetakan selesai, pola dilepas sehingga terbentuk rongga sesuai bentuk produk. Tahap kedi- Tahap ketiga adalah pembuatan cetakan atau mold making. Peleburan logam di dalam tangku sampai mencapai suhu tertentu. Lalu selanjutnya ada setelah logam cair dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran yang telah dibuat. Lalu kemudian ada logam yang didiamkan hingga mengalami pendinginan pembekuan. Setelah membeku, cetakan dibongkar dan produk hasil pengecoran diambil. Tahap terakhir adalah finishing, yaitu membersihkan sisa pasir, memotong saluran cor, dan memperhalus permukaan produk. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan teliti karena kesalahan kecil saja bisa menyebabkan hasil pengecoran. Lalu selanjutnya ada variasi cetakan pasir. Jenis pertama adalah Grand Sand Mold. Grand Saddle Mold adalah cetakan ini menggunakan pasir yang masih mengandung kadar air, sehingga lebih mudah dibentuk dan biaya produksinya murah. Jenis ini paling sering digunakan dalam industri. Lalu
Selanjutnya yang kedua ada dry sand mold, yaitu cetakan pasir yang dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Cetakan ini memiliki kekuatan lebih baik dan menghasilkan permukaan produk yang lebih halus. Lalu yang terakhir ada skin dried mold. Pada metode ini hanya bagian permukaan cetakan yang dikeringkan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas permukaan tanpa membuat proses terlalu mahal. Pemilihan jenis cetakan tergantung pada kebutuhan produk, biaya produksi, dan kualitas hasil yang diinginkan. Mekanisme penyusutan logam. Saat logam cair mulai mendingin dan membeku, volumenya akan menyusut. Penyusutan ini merupakan hal alami yang terjadi pada hampir semua logam. Penyusutan terjadi dalam 3 tahap, yaitu penyusutan saat logam masih cair, lalu kedua penyusutan saat pembekuan, lalu ketiga penyusutan setelah logam menjadi padat. Jika penyusutan ini tidak dikendalikan dengan baik, maka akan muncul cacat seperti rongga udara atau retakan pada produk. Karena itu, di dalam proses pengecoran diperlukan desain saluran dan riser yang tepat agar logam cair tambahan dapat mengisi bagian yang menyusut. Lalu di sini ada keunggulan dan keterbatasan teknik. Keunggulan pengecoran antara lain dapat membuat bentuk yang sangat rumit, cocok untuk benda kasar, biaya produksi relatif murah, bisa digunakan untuk berbagai jenis logam. Namun pengecoran juga memiliki beberapa keterbatasan seperti permukaan hasil kadang kurang halus, ketelitian ukuran tidak selalu tinggi, resiko cacat pengacoran cukup besar jika proses tidak dikontrol dengan baik. Karena itu diperlukan pengawasan proses dan kualitas yang baik agar produk hasil pengacoran memenuhi standar industri. Lalu selanjutnya, di sini ada pengerasan terarah dan chills. Tujuan pembekuan terarah adalah mengarahkan proses pembekuan logam dari bagian tertentu menuju riser. Dengan begitu penyusutan dapat terjadi di bagian riser dan bukan pada produk utama. Selain itu digunakan juga chills, yaitu material pendingin tambahan yang ditempatkan pada area tertentu untuk mempercepat pendinginan. Penggunaan chills membantu mengurangi porositas dan meningkatkan kualitas struktur logam hasil cor. Teknik ini sangat penting terutama pada produk yang membutuhkan kekuatan tinggi. Di sini ada gambarannya. Kita juga bisa lihat sendiri di sini tuh pengerasan, di mana di sini tuh ada pengerasan terarah dan chills. Lalu selanjutnya ada anatomi cetakan pasir atau sandcasting. Bagian pertama adalah sprue, yaitu saluran utama tempat masuknya logam cair. Ini ya, sprue. Kemudian ada runner, yaitu saluran penghubung menuju rongga cetakan. Mana runner? Ini ya runner. Selanjutnya di sini ada runner. Lalu terdapat gate yang mengarahkan aliran logam ke dalam rongga cetakan. Selanjutnya ada riser yang berfungsi sebagai cadangan logam cair untuk mengatasi penyusutan. Dan terakhir ada rongga cetakan, yaitu tempat terbentuknya produk. Desain saluran ini sangat penting karena mempengaruhi kelancaran aliran logam dan kualitas hasil pengecoran. Lalu selanjutnya ada struktur mikrosolidifikasi. Ketika logam cair membeku, terbentuk struktur butiran atau grain. Bentuk dan ukuran butiran ini dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan. Jika pendinginan berlangsung cepat, ukuran butiran akan lebih kecil sehingga sifat mekanik material menjadi lebih baik dan lebih kuat. Sebaliknya, jika pendinginan terlalu lambat, butiran akan menjadi besar dan kekuatan material akan menurun. Selain itu, dapat terbentuk struktur dendrit yang menyerupai cabang pohon. Struktur ini umum terjadi dalam proses solidifikasi logam. Lalu di sini ada rekayasa pola atau pattern. Pattern merupakan mode awal yang digunakan untuk membuat rongga cetakan. Dalam desain pattern terdapat beberapa hal penting, yaitu synchronic allowance, yaitu tambahan ukuran untuk mengantisipasi penyusutan. Draft angle, yaitu sudut kemiringan agar pola mudah dilepas dari cetakan.
Kemudian ada permukaan, pola yang harus cukup halus agar hasil cetakan baik. Desain pattern yang baik sangat menentukan keberhasilan proses pengecoran. Lalu di sini ada kontrol kualitas dan analisis cacat. Contoh cacat antara lain porositas, retakan, misrun, cold start. Cacat tersebut dapat disebabkan oleh suhu yang tidak tepat, aliran logam yang buruk, atau desain cetakan yang kurang baik. Karena itu dilakukan kontrol kualitas melalui inspeksi visual, pengujian dimensi, hingga pengujian struktur material. Tujuannya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan aman digunakan. Lalu di sini ada panduan perancangan produk COR. Dalam perancangan produk COR, ketebalan dinding harus dibuat seragam agar pendingin merata, sudut tajam sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan konsentrasi, tegangan, dan retakan. Selain itu, desain harus memungkinkan logam cair mengalir dengan lancar ke seluruh bagian cetakan. Desain yang baik akan mengurangi cacat dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pengacaran logam merupakan salah satu proses manufaktur yang sangat penting dan banyak digunakan di berbagai industri. Proses ini memungkinkan untuk pembuatan produk dengan bentuk kompleks, ukuran beragam, dan biaya yang relatif efisien. Namun keberhasilan pengacaran sangat mempengaruhi oleh desain cetakan, pengendalian pendinginan, serta kontrol kualitas selama proses berlangsung. Dengan pengendalian yang baik, hasil pengacaran dapat memiliki kualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan industri modern. Dan baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.